Roh Tuhan menyertai aku diurapinya dan diutus, mengatakan kabar gembira kepada kaum fakir miskin dan menghibur yang menembung dada. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersama. Saudara-saudara yang terkasih, pada sore hari ini kita melanjutkan novena kita kepada Hati Kudus Yesus di hari yang ke-7. Kita sekaligus juga memperingati Santo Antonius Padua. Santo Antonius Padua dikenal sebagai santo pelindung dan perantara untuk menemukan barang-barang yang hilang. Namun bukan sekadar itu, Paus Pius ke-12 yang meresmikan pemberian gelar kepada Santo Antonius sebagai penjaga gereja mengatakan perantaraan yang sangat berkuasa menemukan barang yang hilang, terutama kembalinya rahmat penebus yang hilang karena dosa. Semoga dengan bantuan doa Santo Antonius Padua kita menemukan kembali martabat luhur hidup kita yang kerap kali hilang atau dihilangkan oleh dosa-dosa kita. Marilah kita menangis. Marilah kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita, supaya kita layak merayakan misteri suci. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada Maria dan Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Santo Antonius Engkau berikan kepada Tuhan sebagai pengkhotbah ulung dan penolong dalam berbagai keperluan. Semoga dengan bantuannya kami semakin mendalami ajaran Kristiani dan dalam segala kesusahan memperoleh bantuan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, harta pelayanan kami sebagai rasul kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terhenti. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam
tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut demi Yesus, supaya hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana. Demikianlah maut dia di dalam diri kami, sedangkan hidup dia di dalam diri kami. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti tertulis, aku percaya, sebab itu aku berbicara. Maka kami percaya, dan sebab itu kami berbicara. Karena kami yakin bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama dengan kalian ke hadirat. Sebab semuanya itu terjadi demi kalian. Dengan demikian, kasih karunia yang semakin besar, karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menghasilkan ucapan syukur semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepadamu ya Tuhan, kupersembahkan kurban syukur. Kepadamu ya Tuhan, kupersembahkan kurban syukur. Aku tetap percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Sekalipun aku berkata dalam perhimpunanku, semua manusia membohong. Kepadamu ya Tuhan, kupersembahkan kurban syukur. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Ya Tuhan, aku hamba, anak dari sahaya. Engkau telah melepaskan belenggu. Kepadamu ya Tuhan, kupersembahkan kurban syukur. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazar kepada Tuhan di depan seluruh umat. Kepadamu ya Tuhan, kupersembahkan kurban syukur. Dan bersama rohmu Inilah Yesus menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, kalian telah mendengar sabda, jangan berzina.
Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cutilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu saja binasa daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka. Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Kita berjalan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam sila ini Yesus menyampaikan ajaran yang sangat serius mengenai sikap hidup. Selain tindakan, cara berpikir, motivasi dasar dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu juga perlu diperhatikan dan diberi penilaian. Yesus bersabda, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan secara menunjukkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Dosa tidak hanya berhubungan dengan bahasa tubuh, tetapi juga tentang bahasa hati. Boleh jadi nampaknya tidak ada tindakan kasat mata, tetapi jika di dalam hati seseorang itu penuh dengan motivasi yang jelek, nafsu yang jahat terhadap orang lain, tetap saja kita salah dan berdosa. Oleh karena itu kita diajak untuk melihat jauh ke dalam hati sebelum kita bertindak, untuk menimbang-nimbang, mengkoreksi apakah tindakan yang akan saya lakukan sungguh berasal dari hati yang murni atau hati yang penuh kebencian, luka, amarah, dan balas dendam. Saudara-saudara yang terkasih, hati adalah pusat diri manusia. Paus Fransiskus dalam ensiklik Resignos artikel 49 mengatakan bahwa hati kudus Yesus yang kita hormati tidak terpisahkan dari keseluruhan pribadi Yesus. Kita tidak hanya menghormati hatinya, tetapi kita juga menghormati keseluruhan yang penuh kasih. Karena hati Yesus itu adalah pusat dari diri Yesus sendiri. Dari hati kudusnya yang penuh kasih mengalirlah segala tindakan, kata-kata yang penuh kasih juga terhadap orang lain. Apakah kita pernah mendengar dalam Injil kata-kata Yesus yang menyakiti hati orang lain, yang menghakimi orang lain? Kata-kata Yesus dalam Injil hari ini memang keras, tajam, tetapi motivasinya bukan untuk menjatuhkan orang lain, melainkan untuk berubah dan bertransformasi
yang dapat menguasai hati kita. Namun kita tidak bisa mencapai kekuasaan sebagai manusia kecuali kita membuka hati kepada orang lain. Hanya melalui kita menjadi diri kita sendiri sepenuhnya. Bagian terdalam dari diri kita yang diciptakan untuk cinta hanya akan memenuhi rencana Tuhan jika kita belajar untuk mencintai, dan hati adalah simbol cinta, kata Paus Fransiskus. Artinya kita diciptakan dengan hati yang penuh, hati untuk mencintai, bukan untuk menyakiti. Mari kita tentukan, kita pulihkan kembali hati kita yang penuh, yang diberikan untuk mencintai. Kita jaga dan kita pelihara dengan baik. Dengan melihara hati yang penuh, kita menyelamatkan jiwa, baik jiwa kita maupun jiwa orang lain. Dan dengan hati yang penuh pula, kita akan mampu mengendalikan diri, dapat mengorbankan keinginan yang bersifat duniawi, sehingga kita tidak perlu mengikuti dorongan nafsu dan kesenangan sesaat. Dengan cara inilah hidup kita akan semakin berkenan kepada Tuhan. Kalau ada yang masih ragu, marilah kita renungkan kata-kata Paulus dalam bacaan pertama. Kata pelayanan kami sebagai rasul kami miliki dalam perjalanan dia, supaya nyatalah bahwa kekuatan yang berlimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Kita memang tahu, sudah percaya. Namun kalau kita berlimpah dan membawa kekuatan Allah dalam diri kita tidak akan kita bisa nakal dan putus asa, karena kita tidak sendiri. Devosi kepada hati Kristus Yesus merupakan panggilan untuk memberikan ruang bagi perjumpaan dengan Kristus, untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan yang ingin menjadi salah satu di antara kita, menjadi bagian dari sejarah kita dan mendampingi perjalanan kita. Oleh karena itu, mari kita ikut sertakan Yesus dalam perjuangan kita untuk menjaga dan memulihkan kembali hati kita. Marilah kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita doakan doa novena kepada hati Kudus Yesus. Bersama-sama, ya Yesus, Engkau berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dengan perantaraan Maria yang tersuci, aku memanggil engkau, aku mencari dan memohon kepadamu untuk mendengarkan permohonan ini. Ya Yesus, Engkau berkata, apa saja yang Engkau minta pada Bapa-Ku dengan nama-Ku, Dia akan memberikannya kepadamu. Aku memohon dengan kebenaran dan kepercayaan dari Bapa Surgawi dalam
Ya Yesus, Engkau berkata, kami dari bumi akan bisa, tetapi sabdaku tidak akan bisa. Dengan perkataan Maria Bunda Kudus, aku percaya bahwa permohonanku akan dikabulkan. Yesusku, Tuhan jiwaku, Engkau berjanji bahwa Kudus akan menjadi laut kerahiman bagi orang-orang yang berharap kepada-Mu. Aku percaya bahwa Engkau akan melakukan apa yang aku minta, walaupun itu menurunkan mujizat. Pada siapa aku mohon, kalau bukan kepada Mu? Berkatilah mereka yang berharap kepada-Mu. Ya Yesus, aku mempersembahkan kepada hatiku dengan ini
Tuhan bersama. dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati pada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepatutnya. Sungguh pantas dan benar saya dan menyatakan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan pengakuan iman yang mengakukan daripada Kristus, Engkau terus-menerus menimbulkan gereja dengan kekuatan baru dan memberikan kepada kami tanda kasih-Mu yang amat pasti. Demikian juga untuk menggenapi misteri-misteri keselamatan, kami dikuatkan oleh teladan mereka yang unggul dan ditopang terus-menerus oleh doa mereka yang berkenan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh Bapa kami bersegala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-pecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Nya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kamu." Setiap kali
dan dialah keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus ini pun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo XIV, dan Uskup kami Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka berhatilah kita berdoa. sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa.
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Ya Tuhan, aku berdoa agar hidupku pada damai, ketenangan dan kesejahteraan di dalam naungan. Berkatilah dan lindungilah usahaku, pekerjaanku, dan semua yang kau serahkan kepadaku, segala keinginanku. Usirlah nafsu dari dalam hatiku, rencana palsu dan pikiran jahat. Lapangkanlah dalam hatiku cinta kepada sesama, dan anugerahkanlah kepadaku semangat menyerahkan yang teguh, beristimewa pada saat kemalangan, agar supaya aku bangun dari ketiban. Ya Tuhan, bimbinglah dan lindungilah hidupku dari ketidaktentuan dunia. Jangan lupa ya Yesusku, orang-orang yang kukasihi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang menyebabkan kesedihan kami. Tetapi kami dihibur oleh ketaatan mereka waktu mereka masih hidup, sehingga Engkau tidak menyerahkan mereka kepada maut. Kasihanlah mereka ya Tuhan, dan bawalah mereka pada kemuliaan surgawi. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah dikuatkan dengan santapan suci. Semoga berkat doa dan teladan Santo Antonius, kami tetap setia mengabdi Engkau dengan cinta kasih yang tak kenal lelah, mewartakan kasih kebaikan, sampai kami Kau persatukan dalam hidup abadi yang penuh kebahagiaan, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.